Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Daryanti. Saya dari kelas A, Prodi Ekonomi, jurusan Manajemen. Pengajar Bu Endah Marendah Ratnaning Tias, SEMM. Saya dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di sini saya akan membahas seputar perdagangan internasional. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional yaitu transaksi bisnis yang melibatkan pihak-pihak dari lebih dari suatu negara. Teori perdagangan internasional terdiri dari teori keunggulan mutlak, teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith. Menurut teori ini, suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lain apabila negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Beliau mengemukakan bahwa keunggulan komparatif suatu negara apabila negara tersebut dapat memproduksi suatu barang atau jasa dengan efisien dan lebih murah dibandingkan negara lain. Jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama, ekspor. Ekspor merupakan kegiatan untuk menjual barang ke luar negeri. Misalnya, Indonesia mengekspor pakaian ke Amerika Serikat. Yang kedua, impor. Impor di situ berarti kegiatan pembelian barang dari luar negeri. Misalnya, Amerika Serikat membeli pakaian dari Indonesia. Yang ketiga, barter. Transaksi dengan cara menukar barang satu sama lain. Yang keempat, konsignment. Suatu metode dalam berbisnis dengan cara menitipkan atau konsinyasi merupakan barang yang dijual dalam perjanjian bisnis pihak yang terlibat. Yang kelima, package deal. Merupakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk memperluas pasar dari suatu produk. Sistem ini dilakukan dengan membuat perjanjian dagang antara suatu negara. Yang keenam, border crossing. Merupakan perdagangan yang terjadi antara negara yang berbatasan dengan perjanjian tertentu. Ada dua cara yang bisa dilakukan dari border crossing, yaitu sea border crossing dan overland border crossing. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, terbentuknya hubungan persahabatan antar negara. Perdagangan internasional bisa membentuk relasi persahabatan dengan negara-negara lainnya. Yang kedua, menciptakan efisiensi dan spesialisasi, yaitu perdagangan internasional juga bisa membuat suatu negara memiliki spesialisasi dalam satu sektor ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran negara. Indikator kemakmuran negara bisa dilihat dari aktivitas pelaku ekonomi, meliputi produsen, konsumen, dan pemerintah. Yang keempat, berkurangnya pengangguran.
Apabila pasar perdagangan luar negeri semakin meluas, maka kegiatan produksi barang ataupun jasa di suatu negara juga akan meningkat. Yang kelima, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yaitu perdagangan internasional juga berperan penting loh sebagai alat mobilisasi IPTEK, terutama dari negara maju dan berkembang. Fungsi perdagangan internasional di sini berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan dari setiap negara dan mendapatkan keuntungan untuk meningkatkan pendapatan negara. Umumnya, pengusaha mengincar perdagangan internasional yang bergerak di bidang industri digital seperti online atau e-commerce. Faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, revolusi informasi dan transportasi. Yang kedua, interdependensi kebutuhan. Yang ketiga, liberalisasi ekonomi. Yang keempat, akses keunggulan komparatif. Yang kelima, kebutuhan devisa. Faktor-faktor penghambat perdagangan internasional. Di sini ada 3. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan pemerintah. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Perbedaan perdagangan dalam dan luar negeri. Yang pertama, dilihat dari jangkauan wilayah. Kalau dari perdagangan luar negeri, jangkauan wilayah dalam satu wilayah negara. Kalau luar negeri, jangkauan wilayah menjangkau beberapa negara. Yang kedua, cara pembayaran. Kalau dalam negeri hanya bisa dilakukan satu macam uang. Dan untuk perdagangan luar negeri, cara pembayarannya bermacam-macam uang atau valuta asing. Yang ketiga, pendistribusian. Perdagangan dalam negeri itu sebagian besar distribusi langsung, sedangkan perdagangan luar negeri sebagian besar distribusi tidak langsung. Kemudian yang keempat, aturan-aturan. Dalam negeri aturan itu dilakukan menggunakan aturan satu negara sendiri, sedangkan perdagangan luar negeri aturan dari beberapa negara terlibat. Terus yang kelima, perdagangan dalam negeri itu kurang ketat karena bersaing dengan produsen dari dalam negeri sendiri. Kalau luar negeri itu lebih karena melibatkan produsen dari dalam negeri. Kemudian yang ke-6, biaya angkutan lebih murah karena dalam suatu negara itu perdagangan dalam negeri, sedangkan perdagangan luar negeri lebih mahal karena jangkauan beberapa negara. Dampak positif perdagangan internasional. Yang pertama, mempererat persahabatan antar bangsa. Yang kedua, menambah kemakmuran negara. Yang ketiga, menambah kesempatan kerja. Yang keempat, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, sumber pemasukan kas negara. Yang keenam, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Yang ketujuh, memungkinkan konsumsi yang lebih luas bagi penduduk suatu negara. Dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama, adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. Yang kedua, adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, banyak industri kecil yang kurang mampu bersaing menjadi gulung tikar.
Yang keempat, adanya pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi negara yang lebih maju. Yang kelima, terjadinya kekurangan tabungan masyarakat untuk investasi. Ini terjadi karena masyarakat menjadi konsumtif. Kemudian yang ke-6 ya, timbulnya penjajahan ekonomi oleh negara yang lebih maju. Yang ke-7, neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Ini daftar pustaka ya, yang saya ambil, saya review dari Google Internet. Terima kasih. Maaf apabila ada tutur kata atau perkataan saya yang salah, yang kurang berkenan. Mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.